Oke. Sekarang kita akan bahas tentang panduan penulisan skripsi. DP share screen, so bisa kelihatan semua. Kalau sudah, silakan lihat jempol ini, kalau bisa. Sudah bisa terlihat share screen? Dah? Oke. Bisa Ya, Mer. sudah. Berharap kalian semua sudah download dan panduan menilai sudah bisa dibuat nih, apa namanya, akun menilainya, supaya pada saat buat citasi dan juga daftar pustaka itu semua akan jadi secara otomatis, jadi nggak perlu repot-repot lagi karena kita sudah menggunakan aplikasi. Ini sistematika penulisan skripsi. Jadi ada dua sistematika, ada proposal dan juga sistematika penulisan skripsi. Nah, kalau proposal cuma ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Sementara skripsi ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian tambah bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, yang paling berat itu kalau misalkan buat skripsi biasanya atau buat proposal skripsi, yang paling berat itu adalah bagian novelty atau di latar belakang masalah. Karena di bab 1 ini kita harus menjelaskan secara rinci dan jelas dan juga harus tergambar secara baik latar belakang mengapa kita angkat judul tersebut, mengapa kita mengangkat variabel-variabel tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut, maka kita akan dapat dengan mudah menentukan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan juga kita mencari variabel-variabel, teori-teori dari variabel-variabel yang kita angkat. Nah, teori-teori tersebut harus ada di bab 2 atau landasan teoritis. Nah, teoritis ini kita dapat membuat suatu sehingga dari hubungan tersebut maka kita akan dapat menarik sebuah kan, rupa contoh tadi bilang kinerja karyawan turun, maka penyebab di kantor mungkin pimpinan kita berganti, ya kan? Maka dari permasalahan tersebut kita bisa mendapatkan hipotesis penelitian, diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, gitu. Itu kan bisa jadi suatu judul penelitian. Nah, sistematika proposal ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian awal ada sampul dalam, pengesahan, dan sebagainya. Nah, ini kan kalau sudah download bisa dibaca. Nah, ini untuk skripsi ada bab 1, pendahuluan, nah itu yang buat novelty-nya, latar belakang penelitian, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil pembahasan, serta bab 5 penutup. Nah, sistematika ini kalau misalkan tolong lihat kan deskripsi, tolong baca butuh waktu. Dia ada 50 sampai 100 halaman. Itu kalau buat skripsi. Makanya orang harus belajar dulu, bingung di basicnya dulu. Yang paling simpel untuk membaca hasil penelitian disebut sebagai jurnal penelitian. Makanya tugas kita untuk minggu depan, kalau misalkan sudah punya judul penelitian, kita tinggal download jurnal sebanyak-banyaknya. Nah, download jurnal sebanyak-banyaknya, masukkan di Mendeley kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan sudah punya akun Mendeley, sudah dibuat, maka jurnal tersebut silakan masukkan di akun Mendeley kalian masing-masing. Supaya pada saat mensitasi, itu akan sangat gampang sekali. Kalau kalian sudah punya akun Mendeley. Artinya folder semua jurnal itu sudah ada masuk di bab 2, di landasan teori. Nah, seperti itu. Kemudian, di bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, ada waktu penelitian, pendekatan penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, populasi besaran sampel, ada teknik sampling, definisi operasional variabel, dan kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, itu
karena tugas kita di satu semester ini cuma buat proposal skripsi, mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, cuman itu harus tergambar secara ilmiah, konsisten, dan sesuai dengan panduan. Gitu. Oke. Ini, jadi kalau misalkan buat proposal, menggunakan font Times News Roman TNR, fontnya 12, kemudian margin kiri 4 cm, margin atas 4 cm. Jadi kiri maksudnya kalau misalkan turun di page layout, masuk di margin, nah itu left 4 cm. Jadi kalau misalkan kita atur margin, nah banyak yang dari pembimbingan bikin begini, dia bikin margin 4, topnya 4, right-nya 4, bottom atau bawahnya 3. Tapi lupa mencantumkan ini, sentimeter. Maka nggak jadi margin. Jadi kalau misalkan buat margin, jangan lupa ketikkan sentimeter. Seperti itu. Supaya jadi. Nah, sini ada DP urutan-urutan. Ada halaman cover, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan sebagainya. Ini sistematikanya. Jadi yang telah ditugaskan cuma bab 1 sampai bab 3. Latar belakang masalah penelitian. Mengapa kita mengangkat judul tersebut? Mengapa kita mengangkat variabel tersebut? Kalau membuat latar belakang masalah penelitian, dia seperti segitiga terbalik atau dari umum ke khusus. Misalkan kita angkat tentang marketing, ya kan? Marketing. Jadi masuk dulu secara makro. Misalkan pemasaran di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 maka mengalami penurunan. Akan dijelaskan, kemudian mulai dimasuk di variabel-variabel yang kita angkat. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti mengangkat variabel, misalkan di situ ada promosi, kemudian harga terhadap tingkat penjualan yang semakin menurun karena adanya pandemi. Ya, seperti itu. Nah, artinya dari umum dulu ke khusus. Nah, makanya di sini kalau misalkan kita rajin baca jurnal atau rajin dengar berita, orang akan dapat tahu latar belakang penelitian dari umum ke khusus. Kalau misalkan nggak suka boni berita yang sekarang, kalau misalkan orang nonton silet atau infotainment, ya kan? Nah, narasi yang dibuat itu dari umum ke khusus. Itu DP contoh-contoh untuk narasi dari umum ke khusus. Segitiga terbalik. Dari luas dulu, kemudian semakin sempit ke variabel-variabel yang kita angkat. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian. Nah, ini kan harus konsisten, toh. Lupa tadi, misalkan terangkat judul harga terhadap tingkat penjualan, maka rumusan masalahnya, apakah harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Ataupun misalkan di sumber daya manusia, apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Itu jadi rumusan masalah. Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah. Lupa contoh tadi apa variabelnya yang diangkat? Ini marketing. Harga terhadap tingkat penjualan. Berarti tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Itu jadi tujuan penelitian. Nah, manfaat penelitian ada 3 juga secara bagi peneliti, kemudian bagi akademis, dan juga bagi perusahaan. Manfaat penelitian apa yang akan kita hasilkan. Setelah itu ada hasil penelitian terdahulu. Nah, di proposal atau di skripsi nanti minimal ada 3 hasil penelitian terdahulu. Makanya kalau misalkan kita sudah punya jurnal minimal ada 10, minimal 10 nih, 10 jurnal, maka kita bisa ambil 3 jurnal atau 4 jurnal terbaik untuk masukkan di hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu ini akan kembali dibuat gap riset di bab 4 di pembahasan. Apakah penelitian kita itu hasilnya masih sama atau berbeda? Seperti yang di pengantar di PowerPoint tadi, loh. Mengapa diperlukan penelitian? Karena selalu terjadi perubahan, selalu ada masalah. Toh, maka harus ada informasi untuk menjawab masalah tersebut. Nah, karena adanya perubahan, kita
akan pastikan apakah hasil penelitian kita itu masih sinkron dengan hasil penelitian terdahulu. Makanya kalau misalkan kalian akan download jurnal, jangan cari jurnal yang di bawah tahun 2010. Cari jurnal update 2015 ke atas lah, lebih bagus. Banyak sekali kalau misalkan kurang akses di Google. Atau nanti akan kasih link download jurnal meskipun dia berbahasa Inggris, jurnal-jurnal internasional, tapi di PAC udah bagus sekali. Gitu. Ataupun misalkan kalian ingin cari jurnal supaya lebih gampang, NER punya satu jurnal internasional sudah diterima di internasional dan satu di nasional terakreditasi. Jadi ketik di Google NER Panama Suplimumu akan keluar NER hasil penelitian yang sudah diterima di nasional terakreditasi. Nah, situ gampang sekali, cuma ada variabel sederhana tentang efek Rashomon terhadap nilai nominal rupiah. Itu jadi judul untuk keuangan. Apa-apa kalau misalkan kalian ingin angkat NIRP judul, berarti mesti ada citasi gitu. Nah, kemudian berikut kalau di bab 2, ini paling susah sih yang ini sih, di latar belakang masalah penelitian, karena kita harus buat novelty-nya, kita harus bercerita mengapa kemudian, nah, kalau di bab 2 mah gampang, urusan jurnal so ada, kalau tinggal cari buku yang dikit-dikit yang update. Jadi kalau misalkan landasan teori, kajian teoritis loh, di manajemen sumber daya manusia ada kan Robbins, manajemen keuangan ada yang namanya Brigham and Houston yang biasa dipakai. Semua itu ada di perpustakaan. Manajemen pemasaran apalagi pasti gunakan Philip Kotler ya kan. Itu kajian teoritis, cuman mesti ada dalam setiap kajian teoritis minimal di situ ada 5 ahli. Dari setiap poin minimal ada 5 ahli. Jadi kalau misalkan di manajemen pemasaran dulu, kajian teoritisnya kita angkat dulu yang luas dulu. Manajemen pemasaran itu apa? Menurut 5 ahli. Kemudian berikut masuk di variabel X1, misalkan harga. Ada juga 5 ahli minimal. Variabel X2, kualitas produk, mesti ada juga 5 ahli. Nah, dari 5 ahli ini orang akan dapat indikator-indikator di setiap variabel. Di variabel Y juga harus ada minimal 5 ahli atau 5 teori yang sudah ada, atau bisa juga pakai jurnal hasil penelitian terdahulu. Dari kajian-kajian teoritis ini, maka orang akan dapat hubungan antara variabel penelitian. Kan? Misalkan menurut kalau di sumber daya manusia biasa penelitian dari Hasibuan. Hasibuan hasil penelitiannya ini untuk hubungan antar variabel nih. Ada hubungan antara kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Ya kan? Hubungan antar variabel. Dia jelaskan di situ ada hubungan atau ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi dan juga produktivitas kerja karyawan. Ada hubungan toh, berarti kan ada hipotesis alternatif di situ. Diduga kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Kan berarti kita angkat hipotesis alternatif. Nah, dari hubungan antar variabel ini maka lahir juga kerangka teoritis. Ada X dan Y. X-nya tadi kompensasi, Y-nya produktivitas kerja karyawan. Maka dari hubungan antar variabel lahirlah hipotesis. Diduga kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Gitu. Itu kalau di SDM. Kalau di finance diduga misalkan return on asset dan return on equity berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kan itu bisa jadi hipotesis. Artinya hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang lahir dari penelitian yang sudah ada terdahulu dan juga teori-teori yang sudah ada. Nah, sekarang untuk menjawab hipotesis ini dan juga menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka harus ada metode penelitian untuk memecahkan masalah tersebut.
Jadi itu anak bisa asal comot, harus ada DP metodologi. Nah, di panduan ini waktu dan tempat penelitian. Jadi kalau misalkan dibuat proposal nanti, misalkan semester depan mulai dari Februari, 3 bulan kan, misalkan Februari berarti sampai April. Nah, itu waktu dan tempat penelitian. Tempatnya di mana? Di perusahaan apa yang kita lakukan penelitian? Misalkan di Pegadaian kah, kemudian Bank Indonesia kah, atau Bursa Efek Indonesia, atau di perusahaan. Yang penting objek penelitian kita itu harus valid. Minimal dia berbentuk CV, karena ini masih skripsi kan, minimal berbentuk CV, atau perusahaan. Jangan ambil yang misalkan belum ada bentuk perusahaan. Jadi kalau misalkan ada bentuk perusahaan berarti dia mesti ada SK pendiriannya, kemudian pemegang sahamnya ada, ya kan, namanya juga perseroan terbatas. Berarti dia terdiri dari beberapa pemegang saham. Artinya dia harus valid tempat penelitian kita tersebut. Jangan kita buat penelitian yang objeknya tidak jelas. Seperti itu, maka otomatis ya judul penelitian kita akan sangat sulit diterima. Gitu. Nah, pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian kalau misalkan yang biasa, yang kalian sudah masuk judul dari minggu lalu, itu pakai pendekatan penelitian asosiatif. Artinya ada hubungan antara variabel X dan Y. Atau musuh pendekatan penelitian secara deskriptif. Ingin menggambarkan secara lebih jelas tentang satu variabel, itu penelitian deskriptif. Misalkan net present value atau portofolio, itu pakai penelitian deskriptif. Kita hanya fokus di satu variabel tersebut, menggali lebih dalam satu variabel tersebut. Kemudian yang Rupa tadi bilang, ada penelitian secara komparatif, membandingkan variabel satu dan variabel lainnya. Gitu. Mana yang lebih baik? Cek. Ini mana ya? Oke, dari Krista. Ini Krista pertanyaan ya. Ini bagus sekali pertanyaan. Kalau finance objeknya bisa emiten kah, Ner, untuk lokasi penelitian? Jadi emiten sama tahu toh, emiten itu artinya perusahaan yang TBK sudah terbuka. Nah, di objek tergantung masalah yang diangkat. Jadi kalau misalkan orang cuman akan hitung, misalkan pakai BNI, berarti DP objek di BNI, ya kan? Tapi kalau misalkan sektor perbankan, kan di Bursa Efek ada banyak sektor. Sektor pertambangan, sektor kesehatan, sektor perbankan. Maka IP objek pasti di sektor tersebut. Tapi jangan lupa, karena ini perusahaan TBK, mesti mencantumkan Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Oke, itu NRP jawaban untuk Krista. Ner izin Ner. Ikut Putus-putus putus-putus. Putus-putus, Kang? Ya. Diam, Nek. Iya Ner. Jadi kita skip Ner, jaga cerita Ner. Kita skip, Kang. Oke. Nanti Iya Ner. di rekaman, semoga terkonvert bagus, kemudian siap. Memang DP jaringan agak nggak bagus dari tadi, padahal saya pakai 4G Telkomsel. Data dan sumber data. Data dan sumber data, jadi ada data primer, ada data sekunder. Jadi kalau misalkan data primer, orang pakai kuesioner. Artinya data tersebut ya data primer toh, data yang pertama sekali ada. Kemudian berikut data sekunder. Nah, itu berasal dari laporan-laporan keuangan. Nah, berikut ada teknik pengumpulan data. Nah, ada teknik secara observasi langsung, kemudian ada teknik pengumpulan data kepustakaan. Kemudian berikut ada populasi, besaran sampel, dan teknik sampling. Misalkan di perusahaan ada 100 karyawan. Nah, kita bisa ambil sampel, artinya jumlah sebagian dari populasi, supaya bisa mewakili keseluruhan
populasi tersebut. Jadi misalkan 100 orang, kita pakai teknik sampling, misalkan teknik sampling purposive sampling. Maka setelah pakai rumus kita akan dapat di bawah hasilnya 100. Tergantung pakai signifikansi yang mana. 1%, 5%, atau 10% gitu. Teknik sampling biasanya yang paling terkenal ada teknik sampling jenuh. Kalau sampling jenuh itu kalau misalkan responden kita kurang dari sama dengan 50 atau kurang dari sama dengan 30. Nah, itu kan respondennya tidak terlalu banyak. Bisa kita akomodir semua. Berarti untuk teknik sampling jenuh kita bisa ambil keseluruhan populasi. Itu teknik sampling jenuh. Oke. Kemudian kalau misalkan kita angkat penelitian tentang marketing, tentang loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan misalkan di Unilever. Itu orang mesti pakai purposive sampling. Artinya sampling berdasarkan tujuan penelitian. Kalau pakai loyalitas pelanggan, tentukan dulu kriteria loyalitas seperti apa. Misalkan dia sudah berlangganan di Unilever, pakai produk Unilever selama 3 tahun. Toh, artinya responden kita yang 3 tahun terus pakai produk Unilever. Nah, ini harus yang kita cari. Atau misalkan di keuangan. Kan tidak semua perusahaan menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan setiap tahun. Objek kita penelitian tahun 2015 sampai 2019. Ada 100 perusahaan di indeks Kompas 100 misalkan toh, kalau misalkan mau di keuangan, di finance. Ada 100 perusahaan, tapi tidak semua perusahaan selama tahun pengamatan menerbitkan laporan keuangan. Maka harus ada perusahaan yang dieliminasi. Misalkan cuma dapat 70 perusahaan. Nah, 70 perusahaan ini akan masuk jadi sampel kita. Gitu. Nih, atau di sumber daya manusia. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kan ada karyawan outsourcing, ada karyawan tetap, atau misalkan orang akan meneliti untuk karyawan yang yang baru bekerja 1-5 tahun. Nah, dari kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan, maka akan didapat sampel yang akan mewakili populasi. Gitu. Definisi operasional variabel. Jadi misalkan kalau kompensasi, DP definisi apa? Produktivitas kerja karyawan, definisinya apa? Harus lengkap dengan indikator-indikator. Kemudian pengujian instrumen penelitian, ya ada asumsi klasik sampai di regresi dan seterusnya. Teknik analisis data, apakah mau pakai teknik analisis regresi berganda atau teknik analisis regresi sederhana. Oke, saya rasa dari penjelasan sistematika proposal ini, nanti minggu depan Ner akan coba buat cari jurnal yang bagus dengan cari skripsi yang bagus, kemudian akan kasih contoh ke kalian, tapi harus ada variabel, tidak hanya ada variabel X1, X2, tapi harus ada variabel moderasi dan variabel kontrol, supaya aturan preskripsi itu akan jadi lebih berkualitas. Gitu. Makanya tugas minggu depan, semua sudah mesti ada akun Mendeley, buat akun Mendeley, kemudian juga apa nih namanya, download jurnal sesuai dengan variabel yang ingin kalian teliti. Download jurnal sebanyak-banyaknya sesuai dengan variabel yang akan kalian teliti. Gampang, tinggal cari di Google, buat kata kunci jurnal pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Itu akan muncul banyak sekali jurnal PDF, tinggal di-download dan dibaca. Cari ngerti lah, minimal untuk penyusunan bab 1 dulu. Penyusunan bab 1 dan bab 2.
metodologi dan sebagainya itu gampang. Yang pasti cari ngerti dulu penyusunan bab 1 dan bab 2-nya dulu. Kalau di jurnal misalkan ada bab 1 dan landasan teori, itu cuma ada di jurnal misalkan latar belakang dan juga kajian pustaka. Nah, itu fokus dulu di situ, satu persatu. Jadi kalau misalkan sudah fokus di situ, untuk menyusun latar belakang masalah penelitian akan semakin mudah. Gitu. Oke. Kemudian mulai kalau boleh besok nih, mulai pokoknya dalam 1 minggu ini, Ner minta perwakilan 1 atau 2 orang dari kelas ini bawa laptop. Ner akan ajarkan cara install SPSS. Terserah siapa, tinggal baku atur cara install. Kemudian yang perwakilan ini nanti install ke teman-teman yang lain, supaya olah data akan semakin gampang. Jadi kurang baku atur di grup, siapa yang mau datang di kampus jam 2 sampai jam 6 sore, dan ada di kampus untuk install aplikasi ini, dan akan diajarkan cara perhitungan, cara menggunakan aplikasi ini. Gitu. Oke.